Halo guys, ketemu lagi sama gue Ronald di channel Tukang Emas. Hari ini kita mau ngebahas pergerakan harga emas dan gue mau sedikit membahas mengenai taper tantrum. Nanti kita akan lihat sama-sama dan apa efeknya ke harga emas. Yuk kita lihat sama-sama. Oke guys, ini masih pagi. Tumben-tumbenan gue ambil video pagi banget. Jadi hari ini kita nggak akan ada harga KIM karena ini masih terlalu pagi, harganya belum keluar. Tapi gue prediksi berada di angka kira-kira 857 sampai 860. Ya kira-kira di angka segitulah. Sebelumnya gue mengucapkan terima kasih kepada Lukman Wijaya karena Bang Lukman Wijaya ini sudah menyatakan tentang taper tantrum sehingga kita bisa sedikit ngebahas mengenai taper tantrum ini dan apa efeknya ke emas karena ini penting banget. Jadi thank you buat Bang Lukman Wijaya sebelumnya. Oke guys, jadi meskipun sampai sekarang ini sebetulnya goldnya belum menunjukkan arah mau turun atau naik sebetulnya ya, karena kemarin gue bilang kemungkinan ada koreksi, tapi sampai sekarang tanda-tanda koreksinya itu belum terjadi. Jadi goldnya itu masih, kalau kita bilang itu sideways ya, jadi dia masih goyang-goyang di angka kira-kira segitu. Kita nggak akan ngebahas detail tentang itu karena kita masih harus wait and see, kita masih harus ngelihat dulu nih emasnya kayak gimana. Gue nggak memaksakan untuk ayo kita harus ambil posisi segala macam, nggak harus seperti itu sih. Kalau misalkan kayak sekarang marketnya lagi sideways, kenapa harus ambil posisi gitu? Karena market sideways itu salah satu yang paling susah untuk mengambil posisi. Oh ya, buat selingan dulu, buat kalian yang mau belajar trading emas di forex ya, ini gue tinggalkan sebuah link Telegram. Kalian boleh cari link Telegram tersebut. Yang belum punya ya download aja Telegram. Dan ini channel di Telegram ini gue bener-bener baru bikin, jadi nggak ada isinya, nggak ada orangnya segala macam. Ya kalian join dulu aja karena di situ akan gue tambahkan beberapa edukasi yang penting itu akan gue sampaikan di situ, yang mungkin tidak akan gue sampaikan di YouTube. Oke, sekarang kita akan ngebahas sedikit mengenai taper tantrum. Taper tantrum itu adalah, kalau gue nggak salah paham ya, taper tantrum itu adalah jadi selama musim corona tahun lalu, US dollar kan mengalami pelemahan yang sangat parah sekali ya, sehingga emasnya juga naik dan lain sebagainya. Nah, pemerintah US pun nggak mungkin tinggal diam dengan hal ini, ya kan? Maka dari itu mereka juga akan memberikan stimulus-stimulus untuk supaya dana-dana yang tadinya udah keluar nih, supaya masuk lagi, ya kan? Intinya seperti itu. Nah, dengan cara apa? Salah satunya meningkatkan suku bunga di US. Ya, intinya supaya dana masuk, jadi pengaliran dana investor di Amerika itu bisa, ekonominya bisa berjalan lagi, GDP-nya, growth-nya bisa tambah tinggi lagi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat efeknya apa, kita belajar dari tahun sebelumnya ya. Taper tantrum sebelumnya itu berada di tahun 2013. Sekarang gua kasih kalian grafik gold XAUUSD di 2013. Nah, kalian lihat grafiknya kayak gimana, mengerikan. Ya kan? Karena di 2013 ke 2014 itu goldnya bener-bener anjlok parah. Dan setelah itu 2014 sampai kalau nggak salah 2018 ya, itu mengalami sideways yang panjang. Jadi goldnya masih segitu-segitu aja. Jadi apa yang kita tuh harus gimana gitu. Untuk tahun ini sedikit berbeda ya guys, karena untuk tahun ini juga orang-orang sudah lebih banyak yang familiar dengan pasar saham, kemudian lebih familiar dengan cryptocurrency gitu. Jadi opsi untuk trading, opsi untuk investasi itu bertambah banyak nih. Jadi kita sebetulnya nggak bisa one to one, apple to apple menyesuaikan dengan kejadian 2013. Dari 2013 sampai 2016, kurs tukar rupiah ke dolar itu mengalami pelemahan yang luar biasa sekali. Dari di bawah 10.000 sampai 14.000. Maka itu buat gue secara pribadi, gue lebih memilih, atau bukan lebih memilih ya, untuk sekarang gue akan mencoba untuk melihat, untuk mengalihkan dana gue bukan ke gold, tapi ke US dollar. Jadi intinya beli US dollar. Apakah pasti? Enggak. Tapi kalau taper tantrum ini benar-benar terjadi, ya kemungkinan itu pilihan terbaik. Karena kalau emas yang ngedrop, ya kita pegang emas fisik kan pasti rugi. Gitu. Jadi buat kalian, ini sedikit informasi aja ya. Kalian nggak perlu
mengambil keputusan apapun, karena sebetulnya temper tantrum itu pun belum terjadi. Itu hanya apakah mungkin gitu, apakah The Fed itu bakal melakukan hal ini lagi seperti 2013. Jadi itu hanya ketakutan-ketakutan atau prediksi-prediksi yang belum benar-benar terjadi gitu. Nah, gue mau ngajak kalian juga melihat sedikit ke grafik DXY. Ini untuk yang terakhir ya. Grafik DXY ini sebetulnya berpotensi membikin pola W. Kalau kalian ingat dari video gue sebelumnya, pola W ini adalah momen yang gue lakukan untuk membeli emas fisik di harga waktu itu 786-an kalau nggak salah. Nah, pola ini ada kemungkinan terjadi di US dollar. Belum tentu juga. Ini gue hanya memberikan warning aja sama kalian supaya kalian tahu apa yang terjadi di dunia saat ini. So, segitu dulu video gue hari ini. Sorry, gue nggak memberikan masukan tentang harga emas, karena khusus video ini gue bener-bener mau membagikan ke kalian apa itu temper tantrum. Dan kalau misalkan itu terjadi, apa yang akan terjadi terutama dengan harga emas. So, segitu dulu guys video gue hari ini. Jangan lupa tinggalin jempol, tinggalin komen sebanyak-banyaknya, karena ini contoh aja Bang Lukman komen. Jadi gue jadi ngerti dan gue riset apa itu temper tantrum. Nah, komen-komen seperti ini itu sebetulnya sangat membantu, karena beliau komen, gue nggak ngerti, gue cari tahu, dan sekarang gue bagikan lagi sama kalian. Jadi informasi dari Bang Lukman, satu komen dari Bang Lukman itu bener-bener bisa membantu ribuan orang yang akan menonton video ini. So, segitu dulu guys. See you di video selanjutnya and bye-bye.